Beliau bersabda, "Man 'ala jariyatain." Barang siapa yang mengurusi, menanggung segala kebutuhan dan keperluan dua orang anak perempuan hingga kedua anak perempuan itu dewasa, jaa yaumul qiyamah, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Kata Rasulullah SAW, saya dan orang tersebut yang berusaha mengurusi anak-anak perempuannya datang pada hari kiamat dengan saya, kata Rasulullah, saling berdekatan seperti dekatnya antara dua jari ini. Wa dhamma asabi'ahu, Rasulullah SAW menggabungkan kedua jarinya. Suatu keutamaan yang luar biasa. Mungkin banyak di antara orang yang berpikir bahwa anak perempuan itu ya nanti setelah besar akan dibawa oleh suaminya, sehingga banyak yang kurang memberikan perhatian kepada anak perempuannya. Setelah kita mendengar hadis Rasulullah SAW ini, semoga hal tersebut ya kita hindari, bahwa siapa yang mengurusi dua orang anak perempuan sampai keduanya dewasa, maka orang yang mengurusi tersebut ya akan datang pada hari kiamat dan sangat dekat kedudukannya, tempat tinggalnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan kehadapan kita semua sebuah tema, yaitu tarbiyatul banat, pendidikan anak-anak perempuan. Sesungguhnya kita semua setelah kita meninggal akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita tentang apa-apa yang telah kita kerjakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di antara yang akan Allah tanyakan kepada kita adalah terkait dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Ini semua akan Allah tanyakan kepada kita semua di hari kiamat kelak. Apakah kita menjaga dan menunaikan kewajiban kita terhadap mereka, atau kita menyia-nyiakan, menelantarkan mereka selama kita hidup. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki itu merupakan seorang pemimpin di rumahnya dan ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Dan seorang perempuan, seorang istri juga merupakan pemimpin dan ia akan bertanggung jawab, akan ditanyai tentang kepemimpinannya di rumah suaminya, bagaimana dia mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dan di antara yang akan Allah tanyakan kepada kita pada hari kiamat adalah tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita. Apakah kita mendidik mereka, membina mereka, ya, mengajari dan mengarahkan mereka, atau sebaliknya kita menyia-nyiakan, menelantarkan atau mengabaikan mereka. Termasuk di antaranya adalah terkait dengan al-banat atau anak-anak perempuan. Kita semua harus memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak perempuan kita. Sebab jika seorang perempuan adalah perempuan yang baik, yang salihah, maka banyak orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang saleh. Ketika perempuan tersebut dewasa, kemudian dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, kemudian juga menjadi seorang remaja Islam, dia akan membawa pengaruh yang positif, yang baik bagi orang-orang lain. Oleh sebab itu, kita semua harus memberikan perhatian yang lebih terhadap tarbiyatul banat, terhadap pendidikan anak-anak perempuan kita. Begitu juga apabila seorang wanita, ya, dia rusak baik adabnya, baik akhlaknya, baik akidahnya, baik sikapnya, maka banyak orang-orang yang juga akan ikut rusak. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memberikan ihtimam atau perhatian terhadap pendidikan anak perempuan ini. Kita di dalam agama Islam sangat memuliakan perempuan, ya, termasuk diantaranya adalah anak-anak perempuan. Berbeda dengan kaum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang menghinakan dan merendahkan perempuan, bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kebiasaan jahiliyah itu di dalam firman-Nya,
Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab min su'i ma busyira bihi. Apabila seseorang di antara mereka pada zaman jahiliyah dulu dikabari tentang kelahiran anak perempuan mereka, maka wajahnya sepanjang hari akan menghitam. Yatawara minal qaum, dia akan menjauh dari kumpulan, dari orang banyak, min su'i ma busyira bihi, karena buruknya berita yang dia dengar. Dia dikaruniai oleh Allah SWT anak perempuan, dia malu, dia bersembunyi dari orang lain, karena menurut dia berita tentang kelahiran anak perempuan itu adalah berita yang buruk. Dan dia hanya memiliki dua pilihan, ayumsikuhu alahun, dia biarkan hidup tetapi dia menderita atau menanggung kehinaan sepanjang kehidupannya, kemudian dia kuburkan, am yadussuhu fit turab, atau dia kuburkan. Itu pilihan di masa jahiliyah. Banyak di antara suku-suku di zaman jahiliyah yang seperti itu. Ketika anak perempuan mereka lahir, dia merasa hina, merasa malu, maka dia dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama buruk. Dibiarkan anak perempuannya hidup, dia merasa hina. Ya, kemudian kalau dia kuburkan, dia merasa berdosa. Maka itulah yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, budaya jahiliyah itu masih ada di sebagian kaum muslimin pada masa kita sekarang ini. Ya, ada seorang bapak yang menginginkan anak laki-laki, ternyata istrinya melahirkan anak perempuan, kemudian berikutnya lahir anak perempuan lagi, berikutnya lahir anak perempuan lagi, sehingga si bapak ini merasa kesal dengan istrinya. Ya, padahal kita semua mengetahui bahwasanya masalah kelahiran itu adalah masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, masalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ataupun istri hanya menerima, hanya menerima apa yang ditanamkan oleh seorang suami ke dalam rahimnya. Masalah jenis kelamin, apakah itu laki-laki ataupun perempuan, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang diwajibkan untuk menerima apa yang Allah telah tetapkan baginya. Ada di dalam kehidupan kita ini orang-orang yang Allah beri anak perempuan, ada orang yang Allah beri anak laki-laki, ada orang yang Allah karuniai anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada orang yang Allah jadikan sebagai orang-orang yang mandul. Apapun yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, maka kita harus mensyukurinya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu laki-laki saja ataupun perempuan saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang nikmat anak ini yang berbagai macam bentuknya. Di dalam firman-Nya, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Kemudian juga Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak lelaki. Dan Allah juga ada memberikan kepada manusia itu anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan Allah menjadikan orang yang dikehendakinya sebagai orang yang mandul. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus menerimanya. Kita tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kita, apakah anak laki-laki ataupun anak perempuan. Betapa banyak orang yang mengharapkan anak laki-laki, ketika anaknya lahir dan ternyata laki-laki, dia asuh, dia bina, dia didik, dia kasihi anaknya. Tetapi setelah anaknya dewasa, mungkin karena ada pendidikannya yang salah, anaknya menjadi sumber penderitaan, sumber masalah, sumber kegelisahan bagi orang tuanya. Dan betapa banyak pula orang tua yang ketika anaknya lahir ternyata perempuan, dia kurang suka, dia tidak menerima, tetapi kemudian anak perempuan itulah yang berbakti kepadanya, anak perempuan itulah yang menjadi penolongnya, dan anak perempuan itulah yang bisa mengusap air mata dari orang tuanya ketika orang tuanya bersedih misalnya. Oleh sebab itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik laki-laki ataupun perempuan, itu harus kita terima. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak laki-laki dan anak perempuan, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang di antara kita sebagai orang yang mandul, semua harus kita terima dengan penuh kesabaran dan dengan hati yang ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh benci kepada anak-anak perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat."
janganlah kalian benci kepada anak-anak perempuan, karena sesungguhnya anak-anak perempuan itu adalah penghibur yang sangat mahal, penghibur bagi orang tuanya yang sangat mahal. Tatkala orang tuanya sudah tua, tidak berdaya, ya, sering bersedih, ya, sering sepi rumahnya, maka yang sering menjenguk adalah anak-anak perempuan. Yang menghibur hati orang tuanya yang sedang bersedih adalah anak-anak perempuan. Oleh sebab itu, kita semua ya harus menerima segala yang Allah takdirkan kepada kita semua. Kemudian bahwa ya yang penting itu bukanlah dia laki-laki ataupun perempuan. Yang penting anak kita adalah anak yang soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Yang bisa menjadi penyejuk mata atau qurratu ain bagi orang tua bisa laki-laki ataupun perempuan. Oleh sebab itu, para anbiya, para nabi adalah orang-orang yang berdoa agar Allah berikan berupa keturunan yang soleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Kata mereka dalam doanya, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara ya ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang senantiasa mengucapkan rabbana hab lana min azwajina, wahai Rabb kami karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan juga dari keturunan kami qurrata a'yun, yaitu qurrata a'yun. Qurrata a'yun yaitu sesuatu yang menyebabkan mata kita betah berlama-lama memandangnya. Di antaranya adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Ketika anak kita saleh dan salihah, senantiasa menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak Rasulullah, menjaga agama, senantiasa menuntut ilmu agama, berbakti kepada kedua orang tua, maka anak seperti itu akan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Itulah yang diminta oleh kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan istilah qurrata ain, yaitu penyejuk mata. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa anak perempuan, maka kita punya tanggung jawab, khususnya bapaknya. Di antara tanggung jawabnya terhadap anaknya adalah dia senantiasa mengurusi anaknya, baik itu kebutuhan pakaiannya, kebutuhan makanannya, kebutuhan minumannya, kebutuhan pendidikannya dan seterusnya. Dia harus ya memenuhi segala itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Dan jika dia ya melaksanakan tugasnya dan kewajibannya terhadap anak perempuannya, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan ganjaran yang besar untuk orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'ala jariyatain", barang siapa yang mengurusi, menanggung segala kebutuhan dan keperluan dua orang anak perempuan, kemudian hatta tabluga, hingga kedua anak perempuan itu dewasa, jaa yaumul qiyamah, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Rasulullah SAW, saya dan orang tersebut yang berusaha mengurusi anak-anak perempuannya datang pada hari kiamat dengan saya, kata Rasulullah, saling berdekatan seperti dekatnya antara dua jari ini. Wa dhamma asabi'ahu, Rasulullah SAW menggabungkan kedua jarinya. Suatu keutamaan yang luar biasa. Mungkin banyak di antara orang yang berpikir bahwa anak perempuan itu ya nanti setelah besar akan dibawa oleh suaminya, sehingga banyak yang kurang memberikan perhatian kepada anak perempuannya. Setelah kita mendengar hadis Rasulullah SAW ini, semoga hal tersebut ya kita hindari, bahwa siapa yang mengurusi dua orang anak perempuan sampai keduanya dewasa, maka orang yang mengurusi tersebut ya akan datang pada hari kiamat dan sangat dekat kedudukannya, tempat tinggalnya dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtuliya bi syai'in min hazihil banat", barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka dengan mendidiknya, dengan mengarahkannya, dengan membinanya, ya, dengan mengajarinya, ya, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada beberapa hak anak perempuan yang harus dipenuhi oleh bapaknya. Yang pertama adalah ikhtiyaru al-ummi salihah, yaitu memilihkan ibu yang salihah, yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Rasulullah SAW, yang menjaga salat 5 waktu, yang taat kepada suaminya, yang menjaga auratnya, yang senantiasa menuntut ilmu agama, yang senantiasa menjaga lisan, yang senantiasa menjaga pergaulannya. Itu diantara beberapa ciri wanita salihah. Hendaklah seorang laki-laki memilih wanita yang salihah. Tatkala seorang laki-laki memilih wanita salihah, meskipun kurang cantik,
ya, tetapi dia salihah. Ketika dia memilih wanita salihah ini dan dia jadikan sebagai istrinya, maka jika lahir keturunan anak, terutama anak perempuan, maka anak perempuan ini akan ikut menjadi baik sebagaimana ibunya, karena kita mengetahui bahwasanya anak-anak itu adalah orang-orang atau orang-orang yang siap untuk meniru segala apa yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya, terutama ibu. Maka seorang harus dianjurkan, diwajibkan untuk memilih istri yang salihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memperhatikan hadis Rasulullah SAW, seorang ibu yang salihah, yang begitu cinta kepada anak-anaknya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang ibu yang datang ke hadapannya untuk meminta makanan. Dia membawa 2 orang anak perempuannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saat itu saya tidak mempunyai makanan sama sekali kecuali hanya 2 butir kurma. Maka ibu tersebut yang sangat miskin, yang sangat papa keadaannya, dia mengambil 2 kurma tersebut, 2 butir kurma tersebut, lalu yang pertama diserahkan ke anaknya, begitu juga yang kedua. Dia sendiri tidak makan sama sekali, dia menahan rasa laparnya. Dia menahan rasa laparnya yang mungkin sudah sangat berat ya. Dan dia memandang kedua anak perempuannya tersebut. Kemudian Aisyah sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut. Begitu besar cintanya kepada kedua anaknya. Setelah Rasulullah SAW datang, lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan, menceritakan kisah yang dialaminya tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha qad aujaba laha biha al-jannah. Sesungguhnya Allah telah wajibkan surga kepada ibu tersebut karena ya kebaikannya, karena kasih sayangnya, karena pengorbanannya kepada anak perempuannya. Oleh sebab itu penting bagi seseorang untuk memilih istri yang salihah yang akan mendidik anaknya di rumahnya. Kemudian di antara hak anak perempuan juga adalah mengasihinya, mencintainya, ya, menyayanginya lebih daripada yang lain, karena anak perempuan lebih memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika datang Fatimah radhiyallahu taala anha untuk menemui beliau menyambutnya dengan penuh kehangatan. Apa kata beliau? Marhaban bibnati, marhaban bibnati. Selamat datang wahai anak perempuanku, selamat datang wahai anak perempuanku. Kasihilah anak kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang mengasihi makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah semua yang ada di atas muka dunia ini, maka Allah yang berada di langit akan mengasihi kalian semua. Begitu juga Rasulullah SAW menampakkan rasa cinta beliau kepada cucu beliau yang perempuan, Umamah, yang merupakan anak daripada Zainab. Rasulullah SAW bahkan menggendong Umamah ini dalam salat. Ketika beliau berdiri, beliau gendong anak perempuan, cucu perempuan beliau ini, dan ketika beliau sujud, beliau letakkan. Maka seorang bapa mesti mengasihi anak-anak perempuannya, jangan ditelantarkan, jangan disakiti, jangan dizalimi, mesti dikasihi dengan sepenuh hati. Begitu juga ketika seorang anak perempuan sudah mulai dewasa, dia lebih membutuhkan penghormatan, penghargaan, pemuliaan di rumahnya. Maka jangan sampai dihinakan, direndahkan, ya, dicela, disalahkan, selalu bahasanya adalah bahasa perintah, bahasa larangan, bahasa suruhan terhadap anak-anak perempuan. Mestinya seorang bapa menghargai anak-anaknya sehingga dia merasa nyaman di rumahnya, sehingga dia merasa betah tinggal di rumahnya. Jangan sampai seorang anak perempuan merasakan rumahnya seperti neraka. Dia ingin keluar dari rumahnya, dia ingin pergi dari rumahnya. Dan ketika dia keluar dari rumahnya, mungkin dia akan bertemu dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, dengan orang-orang yang pribadinya rusak, sehingga bisa menyebabkan anak-anak perempuan juga terbawa ke dalam kerusakan. Oleh sebab itu, seorang anak perempuan dan juga anak-anak yang lain mesti kita berikan rasa kasih sayang, rasa cinta yang besar, rasa damai dalam rumah tangga kita, sehingga dia betah dalam rumahnya, tidak keluar, tidak mencari kebahagiaan di luar rumahnya. Kemudian juga seorang bapak berkewajiban untuk mendidik anak-anak perempuannya, mendidiknya adab makan, adab minum, adab meminta izin, mendidiknya untuk segera menutup auratnya meskipun masih kecil, tapi harus dibiasakan, ditakwid, ya, agar dia menutup auratnya sejak kecil. Dan tentunya jika ibunya senantiasa menutup aurat, maka anaknya juga akan meneladani dan mencontohnya. Kemudian juga mengajarinya surah-surah pendek, misalnya surah Al-Fatihah, surah-surah pendek Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Asar, Al-Kautsar misalnya. Kemudian juga mengajarinya tata cara wudu,
tata cara solat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga membiasakannya untuk solat. Tatkala seorang bapak pulang ke rumahnya, dia tidak hanya menanyakan anak laki-laki, apakah kamu sudah solat, tapi juga menanyakan ya kepada anak perempuannya, hal aqamtis shalah, apakah kamu sudah mengerjakan solat, sebelum dia menanyakan hal-hal yang lain. Ketika kita lihat kehidupan kaum muslimin pada hari ini, banyak di antara mereka yang lebih peduli dengan pendidikan anaknya daripada agama anaknya. Ketika dia pulang, dia menanyakan apakah sudah buat PR, apakah sudah belajar, atau dia menanyakan tentang makan dan minumnya, apakah sudah makan, sudah minum, sudah istirahat. Dia tidak menanyakan apakah sudah solat. Ini harus dirubah. Seorang muslim harus mendahulukan tentang agama daripada hal-hal yang lain ya. Ketika dia datang ke rumah, maka dia tanyakan kepada anaknya, terutama anak-anak perempuan, karena anak-anak perempuan solat di rumah, maka tanyakan apakah dia sudah mengerjakan salat. Dan kalau dia sudah berumur 10 tahun kemudian tidak juga mengerjakan salat, maka di antara hukumannya dia boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak melukai, yang tidak mematahkan tulang, yang tidak menimbulkan darah, tidak mengalirkan darah. Pukulan tersebut adalah pukulan ta'dib. Tetapi anak-anak yang dibiasakan untuk ya salat sejak kecil, maka insyaallah dia tidak akan meninggalkan salat selama hidupnya. Kita lihat banyak di antara wanita-wanita yang tidak mengerjakan salat, yang tidak menutup aurat, adalah karena orang tuanya tidak mencontohkan hal tersebut. Sehingga orang Arab mengatakan al-waladu sirru abihi. Anak itu adalah rahasia orang tuanya. Tatkala anak buruk perilakunya, sikapnya, ucapannya, itu di antaranya adalah karena di rumah itu yang dia selalu dapati. Dia selalu dikata-katai dengan kata-kata yang buruk, selalu dibentak, selalu dihina, selalu direndahkan, atau selalu ya dipatahkan ucapannya dan semangatnya. Ketika dia keluar bergaul dengan orang, apa yang dia dapati di rumah itu yang akan dia ucapkan kepada orang lain. Kemudian juga di antara hal-hal yang menjadi hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah tidak boleh menelantarkan anak yang sudah dewasa. Anak-anak yang sudah patut menikah, maka orang tua harus segera menikahkannya. Ya, ketika datang seorang laki-laki yang baik agamanya, baik amanahnya, baik akhlaknya, paham agama, baik pengetahuan agamanya, maka hendaklah seorang bapak segera menikahkan anak perempuannya. Jika dia tidak melakukannya, maka dikhawatirkan terjadi berbagai macam fitnah di belakangnya. Ketika seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki dan sudah dicek, diperiksa oleh ayahnya, oleh keluarganya bagaimana keadaan laki-laki tersebut, dan diketahui baiknya agamanya, maka segeralah untuk menikahkannya. Kalau tidak, ya maka perempuan tersebut mungkin terlambat menikah, ya, akhirnya terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan dan kerusakan dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah SAW, "Iza khataba ilaikum man tardawna dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang kepada kalian orang yang melamar anak-anak perempuan kalian dan kalian suka agama orang tersebut, ya, dan kalian sukai akhlaknya, adabnya, etikanya, maka segeralah kalian menikahkan. Jika kalian tidak melakukannya, maka mungkin akan terjadi kerusakan, ya, dan akan juga terjadi juga kehancuran yang besar di alam semesta ini. Kemudian juga terkala anak kita sudah siap untuk menikah, maka hendaklah kita memberikan berbagai macam kemudahan agar seseorang segera memudahkan pernikahannya. Jangan dipersulit, entah itu maharnya, entah itu tempat tinggalnya, entah itu kebutuhan ini dan itu, jangan dipersulit. Kata Rasulullah SAW, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling mudah maharnya. Jangan dipersulit sehingga orang-orang tidak berani untuk melamar seorang anak perempuan. Kemudian juga di antara hak anak perempuan adalah senantiasa memperhatikannya, terutama anak-anak perempuan yang sudah menikah. Jangan sampai orang tuanya tidak kenal sama sekali dengan anak perempuannya yang sudah menikah. Mungkin anak perempuannya dibawa oleh suaminya ke tempat lain, ke daerah lain. Orang tuanya tidak lagi mengenal anak perempuannya, entah bagaimana keadaannya, entah dia makan atau tidak, entah dia bahagia ataupun tidak bahagia dengan suaminya. Hendaklah seorang bapak dan ibu juga memperhatikan dan selalu menjalin komunikasi dengan anaknya. Ya, jangan diputuskan hubungan kerap. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, cara-cara berkomunikasi sudah sangat mudah. Hendaklah segera dan selalu berkomunikasi dengan anak-anak perempuan kita. Bagaimana keadaannya? Apakah dia senang atau dia susah? Apakah dia sehat ataupun sakit? Begitu juga peduli dengan anak-anak perempuan kita. Kalau dia sakit, kita segera bantu. Kalau dia berbahagia, kita juga ikut berbahagia. Ketika dia merasakan suatu masalah, kita bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Agar apa?
agar anak tersebut tetap merasa merupakan anak yang diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian juga di antara hak anak perempuan adalah senantiasa menziarahinya, mengunjunginya di rumahnya. Menanyakan keadaannya, mengunjunginya di rumahnya. Mungkin di rumahnya dia hanya ada di rumah, tidak ada orang yang mengunjunginya, maka yang paling pantas untuk mengunjunginya adalah ibu dan bapaknya. Kemudian juga di antara hak-hak anak terhadap orang tuanya, terutama anak yang telah menikah, adalah agar orang tua tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Biarkanlah mereka mengatur rumah tangganya sendiri. Apalagi ibu yang ingin selalu ikut campur dan ingin tahu dengan segala urusan rumah tangga. Terkadang ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, inilah yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak tentram. Akhirnya terjadi perceraian, dan hal tersebut tentu mengakibatkan akibat yang buruk bagi anak-anak kita. Biarkanlah mereka mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Selama tidak ada kemungkaran yang mereka lakukan, selama tidak ada amar ma'ruf yang mereka tinggalkan, maka kita semua diam saja. Dan kalau kita memberikan nasihat, berikanlah nasihat dengan lemah lembut. Jangan menggurui anak-anak kita, karena mereka juga sudah merupakan orang-orang yang dewasa. Kemudian bagi suami, meskipun itu adalah istrinya, dia juga berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW menekankan kepada kita semua agar bersikap kepada perempuan dengan sikap yang lemah lembut. Dia berkewajiban untuk mengajari istrinya perkara-perkara agama. Dia berkewajiban untuk mengajak istrinya kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jangan dia biarkan kemungkaran ada di rumahnya. Kemudian juga dia harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya perlakuan. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian dengan baik terhadap perempuan ini. Jaga istri-istri kalian dengan baik. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya perempuan itu adalah bagaikan tawanan di sisi kalian. Mereka lemah, mereka tidak berdaya, mereka tidak memiliki kekuatan sebagaimana laki-laki, maka harus diperlakukan dengan lemah lembut. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku di antara kalian. Kemudian juga di antara hak-hak seorang wanita, termasuk juga kepada suaminya, adalah memperlakukannya dengan adil. Terkala seseorang suami memiliki lebih dari satu istri, maka dia harus memperhatikan ke istri-istrinya itu dengan adil. Jangan hanya membiarkan menelantarkannya, tetapi harus dengan memberikan perhatian, menanyakan kabarnya. Sebagian orang yang punya dua istri, dia tidak mengenal istrinya itu kecuali di hari kecuali di hari dia bermalam dengan istrinya tersebut. Lebihnya dia tidak kenal. Maka hendaklah seorang suami memperhatikan istrinya, yang menanyakan kabarnya, menanyakan beritanya, menelponnya misalnya. Dan jangan sampai dia berbuat zalim kepada istrinya atau di antara istrinya. Kata Rasulullah SAW, man kana lahum ra'atain, barang siapa memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, lalu dia lebih cenderung kepada salah satu di antara keduanya, lebih mengistimewakan satu di antara keduanya, mungkin dari segi nafkah, dari segi belanja, dan segi yang lainnya, maka apa? Ja'a yaumal qiyamah wa syaqquha ma'il. Dia akan datang pada hari kiamat sementara lambungnya condong, kata Rasulullah SAW, atau miring. Kemudian juga di zaman kita sekarang ini, kita perlu lebih memperhatikan, lebih memfokuskan perhatian kita kepada anak-anak perempuan. Karena pergaulan di zaman sekarang ini berbeda dengan pergaulan pada zaman dahulu. Di zaman sekarang ini pergaulan lebih luas, dan ada media-media, alat-alat yang bisa berpotensi untuk merusak umat Islam, terutama kaum wanitanya. Maka hendaklah orang tua senantiasa memainkan perannya untuk membina, mendidik, dan menjaga anak-anaknya. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua di dalam kehidupan kita ini, dalam rangka mendidik anak-anaknya, adalah orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun anaknya sudah dewasa, walaupun anaknya sudah besar. Hendaklah orang tua senantiasa memohonkan doa untuk anaknya ini, agar anaknya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar anaknya senantiasa berada di atas jalan yang lurus, berada dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan jangan hanya memohonkan rezeki, karena banyak di antara kita yang hanya memohonkan kelapangan rezeki untuk anaknya.
ada sesuatu yang lebih mahal daripada sebatas rezeki, sebatas harta. Mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan dia taufik, ya, bimbingan dalam kehidupannya. Mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan dia, anak-anak kita, jalan yang lurus dalam kehidupan ini, agar terjaga dari segala macam pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, agar terjaga dari segala macam bid'ah, khurafat dan seterusnya. Ini lebih penting, sebagaimana para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri-diri mereka dari kesyirikan dan juga anak-anak mereka. Kemudian juga penting bagi orang tua untuk senantiasa mengajarkan kepada anaknya tentang al-azkar, zikir setelah keluar dari WC, zikir sebelum masuk WC, zikir setelah salat, kemudian zikir setelah wudu, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur dan seterusnya. Karena zikir-zikir ini akan menjaga seseorang dari berbagai macam kejahatan-kejahatan, di antaranya adalah kejahatan setan. Kemudian juga penting bagi orang tua untuk senantiasa memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Apakah dengan teman-teman yang baik atau dengan teman-teman yang buruk. Karena kita memaklumi bahwasanya seorang teman akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib, teman itu adalah penarik. Teman yang baik akan menarik temannya kepada kebaikan, dan teman yang buruk akan menarik temannya kepada keburukan. Kita semua mengetahui bahwa banyak orang terjatuh ke dalam keburukan karena pengaruh dari temannya. Sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan teman-teman anak kita, terutama anak-anak perempuan. Siapa yang menjadi temannya? Apakah teman-teman yang baik? Apakah teman-teman yang mengajaknya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, mengingatkan dia dengan salat 5 waktu, mengingatkan dia agar dia rajin dan sungguh belajar, mengingatkan dia agar menutup aurat? Atau teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak anak-anak kita untuk berpacaran, teman-teman yang mengajak anak kita untuk keluar, ya, bermain kemana dia suka dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh melepaskan diri dari tugas kita untuk mengawasi siapa teman-teman anak kita ini. Kemudian juga di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah menjauhkan rumah dari segala yang bisa mendatangkan maksiat. Seperti misalnya alat-alat musik, seperti nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, seperti televisi, seperti permainan-permainan yang bisa membuat anak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat akhlaknya rusak, membuat perilakunya bersalahan dan berlawanan dengan agama kita. Maka orang tua harus memberikan perhatian terhadap ini, menjauhkan segala hal-hal yang menyebabkan anak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu baju, entah itu pakaian, entah itu alat komunikasi, entah itu televisi dan seterusnya. Begitu juga sangat penting bagi orang tua untuk mengawasi alat komunikasi anaknya, HP. Di mana zaman sekarang ini semua anak memegang HP, harus diawasi dengan siapa dia berkomunikasi, apa yang dilihatnya, apa yang ditontonnya. Jangan sampai dia melakukan maksiat saat kita tidak ada. Kemudian kita semua menerima akibat yang buruk dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita tersebut. Memang banyak kewajiban seorang bapak, khususnya terhadap anak perempuannya. Tetapi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya seorang yang berusaha untuk mendidik anaknya, maka balasannya sungguh luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.